Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin oleh Pak Mustafa. Mustafa dulu. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, tadi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum ya? Diusahakan sebelum berangkat sekolah kalian dulu sarapan. Kenapa? Dengan sarapan tubuh kita itu mendapatkan energi. Nah, energi itu dimanfaatkan oleh tubuh kita, terutama pada otak kita. Nah, kalau otak kita sudah dapat energi, otomatis badan kita akan lebih baik, lebih optimal ya anak. Oke. Nah, sekarang coba dilihat, diperhatikan kanan kirinya. Teman kalian ada lengkap? Lengkap, alhamdulillah ya. Meskipun lengkap, tetap kita doakan semoga yang ada di sini tetap sehat dan bisa belajar terus lebih maksimal. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang rangka manusia. Nah, rangka manusia itu terdiri dari apa saja? Dari susunan tulang yang menjadi satu kesatuan. Oke, nah pembelajaran hari ini akan membahas tentang penyakit sistem gerak dan kecerdasan artifisial untuk kebersihan lingkungan. Oke anak-anak, kira-kira penyakit apa saja yang sering terjadi pada tubuh kita, apalagi bagi manusia yang sudah berumur? Kira-kira apa? Bungkuk ya? Mungkin ada yang lain? Asam urat. Oke, yang lain? Nyeri ya? Nah itu adalah macam-macam gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, oke, sekarang kita akan belajar beberapa macam penyakit yang terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, manfaatnya apa? Bukan hanya mengenal tentang penyakitnya, tetapi bagaimana kita itu bisa menanggulangi, ya, menanggulangi agar tidak terjadi kesalahan pada sistem gerak kita. Oke, nah, ya anak, sekarang Pak Guru akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan penyakit pada sistem gerak. Yang kedua, memahami cara kerja sederhana menggunakan AI. Yang ketiga, menyusun algoritma menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, yaitu adalah merefleksikan manfaat AI dan kesehatan tubuh. Nah, yang pertama, anak-anak, sebelumnya, perhatikan anak, berikut ini adalah beberapa penyakit, ya, penyakit yang terjadi pada sistem gerak kita. Nah, yang pertama itu adalah osteoporosis, ya. Nah, apakah ada yang paham? Apa sih itu yang dimaksud dengan osteoporosis? Pengeroposan tulang, ya. Nah, tulang kita itu sebenarnya kuat, hanya saja bisa terjadi pengeroposan. Kira-kira kenapa ya? Kurang vitamin. Ya, bagus. Kurang vitamin. Apa itu? Vitamin D, Pak. Vitamin D. Nah, kira-kira cara penanggulangannya itu gimana?
sayur, yang lain olahraga, berjemur. Oke, ada yang menjawab dengan berjemur. Biasanya itu kalau berjemur sekitar jam berapa? Sekitar pagi ya. Pagi antara jam 7 sampai jam 9. Gimana kalau di atas jam 9? Ya, biasanya kalau berjemur antara jam 7 sampai jam 9 itu biasanya mengandung vitamin D. Di atas jam 9 itu vitamin C. Kelang. Oke. Nah, yang kedua. Oke, ini cara menanggulanginya ya. Nah, apakah ini salah satunya? Tidak ya anak-anak, ya. Tidak. Nah, juga bisa ditanggulangi dengan menggunakan makanan yang bergizi. Ya. Oke, yang kedua. Ya anak, yang kedua yaitu adalah lordosis. Nah, lordosis itu apa sih? Lordosis adalah tulang punggung yang melepuh. Nah, biasanya ini terjadi pada siswa yang saat belajar duduk. Nah, duduk biasanya itu kalian duduknya tanpa sadar kalian duduk. Nah, itu adalah salah satu penyakit ya. Jadi diusahakan kalau menulis, membaca pada saat duduk itu kalian jangan sampai membungkuk ya. Oke. Terus yang ketiga yaitu adalah defisiensi vitamin D. Nah, apa sih? Nah, ini artinya lemah, bisa juga dikatakan rapuh ya. Nah, gimana cara penanggulangannya? Sama, yaitu olahraga, makan makanan yang bergizi, ya, dan juga berjemur juga bisa. Nah, yang selanjutnya skoliosis. Skoliosis yaitu adalah tulang punggung yang bengkok. Nah, bengkoknya seperti ini, bisa ke kiri, bisa ke kanan, ya. Nah, itu mulai skoliosis ini ya. ya, kalau skoliosis itu melengkung seperti ini. Tapi kalau lordosis itu seperti ini, skoliosis itu bisa miring kiri, bisa miring ke kanan ya. Artinya tidak tegak lurus ya. Nah, yang terakhir adalah tetanus. Tetanus itu otot kaku atau apa? Ada lagi varises ya. Nah, itu semua adalah macam-macam penyakit pada sistem gerak. Nah, di sini Pak Rosi punya gambar yang berupa telur ya, telur yang dikupas dan dimasukkan ke dalam cuka. Nah, ada telur yang telurnya di sini ada sebagian yang dibuka cangkangnya, ada sebagian yang tertutup. Nah, di sini Pak Rosi akan celupkan ke dalam air cuka, kepada cuka, cairan cuka. Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama, masukkan kulit telur ke dalam gelas, tuangkan cuka hingga seluruh kulit telur terendam. Nah, biarkan beberapa jam. Nah, apa yang akan terjadi? Cuka yang bersifat asam sehingga melarutkan kalsium karbonat pada kulit telur. Nah, kulit telur yang awalnya itu keras ya akan berubah menjadi lunak karena kehilangan kalsium. Nah, itu anak-anak. Apa hubungannya dengan sistem gerak kita? Ada hubungannya, yaitu adalah tulang kita itu terdapat yang namanya kalsium. Nah, kalau sudah kalsiumnya sudah tidak ada, yang awalnya tulang itu keras, dia akan berubah menjadi
Nah, oke. Nah, kesimpulannya yaitu adalah percobaan ini menggambarkan kondisi tulang manusia yang kekurangan kalsium. Nah, sama seperti kulit telur yang kehilangan kekuatannya, tulang manusia bisa terjadi rapuh dan mudah patah. Maka zat yang dibutuhkan oleh tulang kita yaitu namanya kalsium. Tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya untuk mendapatkan zat kalsium. Makan dengan makanan yang bergizi. Nah, oke. Sekarang terus apa hubungannya dengan AI? Nah, AI itu apa sih? AI kepanjangan dari Artificial Intelligence atau bahasa Indonesianya apa? Kecerdasan buatan atau artificial. Nah, belajar misalkan di sini hubungannya dengan kesehatan itu apa? Misalkan kita tadi sudah ada yang menyebutkan dengan berolahraga, ya kan? Nah, berolahraga apakah senam saja seperti ini? Kan tidak. Bisa juga dengan jalan sehat, kan seperti ini ya. Nah, terus apa hubungannya dengan AI? Nah, dengan menggunakan AI yaitu di aplikasi HP kalian sudah terdapat yang namanya penghitung langkah, ya kan? Ada ya? Penghitung langkah? Ada ya? Nah, di situ kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk menghitung berapa jarak atau berapa langkah kita sudah berjalan, ya. Nah, di situ ada lagi AI. Apa sih itu AI? Misalkan untuk ronsen, nah itu juga bisa, itu menggunakan AI juga ya, karena itulah hubungannya. Nah, nah di sini Pak Guru ada dua situasi, ya, rekan-rekan. Nah, situasi pertama itu adalah laut yang banyak sampahnya. Situasi yang kedua yaitu adalah laut yang bersih. Nah, kira-kira di sini ada pertanyaan, bagaimana AI tahu perbedaan ini? Apa yang akan terjadi ketika kalau datanya salah? Nah, di sini lanjut aja. Di sini ada soal, ya. Pak Rosi punya ada beberapa langkah. Yang pertama, langsung aja dah. Pak Rosi langsung tanya tentang berpikir komputasional tentang membersihkan kelas. Dekomposisinya itu kira-kira apa saja ya? Ambil sapu. Setelah itu menyapu. Setelah itu membuang sampah. Atau bisa juga dengan memilah sampah basah sama sampah kering, lalu ditempatkan atau dibuang ke tempat sampah yang sesuai. Nah, yang terakhir jangan lupa harus ada pengetikan kembali. Nah, itu adalah yang penting. Kebanyakan kita lupa, tidak diakhiri dengan kata yang terakhir, yaitu adalah pengetikan kembali atau ulang. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. PR. Kok PR? Tugas harus dibagikan. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Oke, sudah, bagus. Dikumpulkan ya. Nah, oke, sekarang Pak Rosi akan bertanya untuk kalian sebagai hasil refleksi dari belajar tadi ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kebersihan kelas penting untuk tubuh kita? Biar sehat, yang lain. Belajar menjadi nyaman, kelas tidak bau, tidak menjadi sarang kuman, penyakit di anak-anak. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana AI
apa? Menghitung langkah. Ya. Nah, yang terakhir ini poinnya, apa yang harus apa kita tetap menggunakan ya sesuatu yang manual meskipun ada AI? Ya, harus. Ya. Jadi AI jangan dijadikan alat ketergantungan ya. Nah, hanya saja bisa dipakai ketika kalian itu sudah kepepet ya. Jangan dijadikan barang alat ketergantungan ya. Maka kalau kita sudah ketergantungan dengan AI, otak kita itu tidak bisa berpikir secara kritis ya. Nah, bagaimana kita butuh manual juga? Kenapa? Agar melatih otak kita biar tetap berpikir ya. Oke, nah bentuknya jaga kebersihan ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan tubuh dan tulang, gunakan AI dengan bijak ya. Nah, oke. Dari situ mungkin cukup itu saja. Kalau si akhiri pembelajaran hari ini ya. Besok kita semangat belajar lagi ya. Dari itu kalau setutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.